Rebecca Blombu, dia punya bakat alami untuk menghabiskan uang lebih cepat dari kilat, terutama ketika berada di antara barisan rak butik yang berkilau atau sepasang sepatu hak tinggi yang terlihat seolah memanggil namanya. Namun, ketika tagihan kartu kredit mulai menumpuk setinggi gunung Himalaya, Rebecca mendapati dirinya dalam masalah besar. Rebecca bekerja sebagai jurnalis di sebuah majalah kecil. Ironisnya, meskipun penuh gaya dan selalu tampil trendy, pekerjaannya jauh dari dunia fashion yang dia idamkan. Impiannya adalah bekerja di majalah Alet, majalah mode papan atas yang selalu dia kagumi. Namun kehidupan ternyata punya rencana lain. Suatu hari, ketika majalahnya ditutup, Rebecca menemukan dirinya terdesak untuk mencari pekerjaan baru. Dalam keputusasaan, dia secara tidak sengaja melamar pekerjaan di majalah keuangan bernama Successful Saving. Tentu saja, dia sama sekali tidak tahu tentang pengelolaan uang. Tapi dengan tekad dan sedikit keberuntungan, dia berhasil mendapatkan posisi sebagai kolumnis keuangan. Tugasnya, memberi nasihat finansial kepada orang-orang. Ya, sangat ironis memang. Awalnya Rebecca terjebak dalam kekacauan yang hampir memalukan. Dia harus berpura-pura paham tentang pengelolaan uang sambil berusaha keras menyembunyikan kenyataan bahwa keuangannya sendiri sedang terjun bebas. Namun kepribadiannya yang ceria dan kemampuannya untuk melihat sisi manusia dalam setiap angka membuat kolom keuangannya jadi favorit pembaca. Namun masalah tidak berhenti di situ. Ketika Luke Brandon, editor yang cerdas dan berwibawa di majalah itu, mulai memperhatikannya, Rebecca harus berjuang keras untuk menjaga agar rahasianya tidak terungkap. Luke terkesan dengan pandangan yang unik tentang keuangan dan mulai melihat potensi besar dalam dirinya. Sementara itu, Rebecca merasa bersalah karena semakin dekat dengan pria yang secara profesional sangat berbeda dengan dirinya. Di tengah kekacauan hidupnya, Rebecca akhirnya sampai pada momen yang bisa dibilang dramatis sekaligus kocak. Dia memutuskan untuk membekukan kartu kreditnya, tapi bukan secara metaforsis. Dia benar-benar menaruhnya dalam wadah plastik yang diisi air dan dimasukkan ke dalam freezer. Jadi kalau nanti dia tergoda mau belanja lagi, dia harus mencairkan dulu esnya. Sebuah sistem pengendalian diri yang sangat kreatif dan dingin. Cerita berlanjut, Rebecca mulai merasakan tekanan. Surat dari bank semakin sering datang, tagihannya semakin menumpuk, dan kebohongannya semakin sulit disembunyikan. Ketika akhirnya rahasia terbongkar dalam sebuah acara televisi yang seharusnya menjadi momen puncak karirnya, Rebecca terpaksa menghadapi kenyataan pahit tentang dirinya sendiri. Ini adalah titik balik di mana dia menyadari bahwa dia harus berubah jika ingin mendapatkan kembali hidupnya. Ketika semuanya semakin berat, Rebecca kembali ke rumah orang tuanya. Dia pulang dengan kepala tertunduk, merasa seperti anak kecil yang ketahuan nyontek. Tapi orang tuanya dengan gaya klasik dan penuh kasih menyambutnya dengan tangan terbuka, meskipun dengan sedikit sindiran. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka tahu cara hidup sederhana. Saat puncak dari semua perjuangan itu terjadi ketika Rebecca memutuskan untuk membayar utangnya, tapi tentu saja dengan gaya khas Rebecca. Dia membayar salah satu tagihan besar dengan koin. Ya, koin, uang receh yang dia kumpulkan dari hasil menjual barang-barangnya di lelang amal. Dia menyerahkan ember penuh koin ke petugas penagihan dengan senyum penuh kemenangan. Di akhir cerita, Rebecca akhirnya berhasil melunasi semua hutang-hutangnya. Dan bukan hanya itu, dia juga berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Hubungannya dengan Luke juga berkembang, kali ini dengan dasar yang lebih jujur. Hidup bukan hanya tentang penampilan atau barang-barang mewah. Terkadang, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, kita harus melepaskan hal-hal yang tampaknya berkilau dari luar, tapi membebani dari dalam.